Tuhan Yesus, sayang, kami mau memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan tolong kami semua, anak-anak, dan juga sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami doa. Haleluya. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait
rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kids, Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa, penolong dalam setiap waktu kita. Yuk kita sama-sama katakan, Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab Engkaulah satu-satunya dalam hidupku. Kau ada untuk Memimpin langkahku, pakailah hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Haleluya. Yesus kita luar biasa, penolong hidup kita. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab Engkaulah satu-satunya dalam hidupku. Kau ada untuk memimpin langkahku. Pakailah aku Tuhan, pakai hidupku, menyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyanyikan, Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus Tuhan Rajaku, Kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, Kaulah yang terhebat, terdahsyat selamanya. Yesus ku undang masuk dalam
Tuhan memberkati supaya kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, mulai lagi. Nah, kakak bawa apa ya? Tada! Hah? Ya, benar. Ini adalah mau sebuah bintang. Bintang biasanya ada di malam hari. Dia bersinar terang dari kejauhan. Jumlahnya sangat banyak. Apakah di antara kalian yang pernah bisa menghitung berapa jumlah bintang? Pastinya susah ya. Karena begitu banyak ya. Nah, kids, cerita hari ini juga berhubungan dengan bintang. Begini kisahnya. Ada orang-orang Majus yang mengunjungi Yesus dengan mengikuti sebuah bintang yang terang. Ketika mereka mencari, mereka menemukan Yesus di Bethlehem. Lalu kemudian mereka mempersembahkan yaitu emas, menyan, dan juga mur. 3 harta berharga mereka mempersembahkan kepada Yesus. Karena Yesus bukanlah anak biasa. Yesus juga bertumbuh sama seperti kita loh. Dan yang menarik firman Tuhan katakan semakin hari Yesus semakin bertambah besar. Bertambah hikmatnya dan bijaksana. Wow kids, tahu gak bagaimana kisah selanjutnya? Kakak sudah siapin video untuk kalian semua. After Jesus was born, wise men came to Bethlehem to worship him as king. When they left, an angel told Joseph in a dream to leave Bethlehem because King Herod wanted to hurt Jesus. So Mary, Joseph, and Jesus went to Egypt until Herod died. They went back to Israel and lived in Nazareth. Jesus grew up in Nazareth. Every year, Jesus' parents took a trip to Jerusalem for a special celebration called Passover. On Passover, the Jewish people got together to remember when God saved his people from slavery in Egypt. They celebrated all the things God had done for them. When Jesus was 12 years old, he went with Mary and Joseph to Jerusalem. After the celebration, Mary and Joseph started to go home. They traveled with a large group of people, but Jesus was not with them. Mary and Joseph thought that Jesus was somewhere in the group, but he had stayed behind in Jerusalem. Mary and Joseph walked for a whole day. Then they started looking for Jesus. They searched among their friends and family, but they could not find Jesus anywhere. Mary and Joseph hurried back to Jerusalem. They looked for Jesus, but they could not find him. Jerusalem was a big city, and Jesus was just a boy. Finally, Mary and Joseph found him in the temple. Jesus was listening to the teachers and asking them questions. The people were surprised at how much Jesus understood. Jesus' parents were surprised too. Mary said, "Son, why have you done this? Your father and I were worried. We've been looking everywhere for you." Jesus asked, "Why were you looking for me? Didn't you know that I had to be in my Father's house?" Mary and Joseph did not understand what Jesus was talking about. Jesus went home with Mary and Joseph. He always obeyed them, and Mary remembered these things. Jesus grew taller and wiser. God was happy with him, and so was everyone who knew him. Jesus came to earth to do God's plan, and even as a boy, Jesus knew that. Jesus got ready to do what God sent him to do. God sent Jesus into the world to die on the cross and rescue people from sin. Kids, setelah Yesus lahir, orang-orang Majus mengikuti sebuah bintang, pergi ke Bethlehem.
Mereka mengikuti bintang tersebut untuk menemukan raja baru orang Yahudi. Orang-orang Majus akhirnya menemukan bahwa raja tersebut ternyata adalah Yesus. Mereka lalu menyembah Yesus sebagai raja. Ketika orang Majus pulang, seorang malaikat memberitahu Yusuf dalam mimpi. Yusuf diberitahu untuk meninggalkan Bethlehem karena Raja Herodes ingin membunuh Yesus. Maka Maria, Yusuf, dan Yesus pergi ke Mesir sampai si Herodes mati. Kemudian mereka kembali ke Israel dan tinggal di Nazaret. Yesus dibesarkan di Nazaret. Setiap tahun orang tua Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Paskah adalah hari raya terbesar bagi orang-orang Yahudi. Banyak orang melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah dirayakan karena mengingat ketika Allah menyelamatkan umatnya dari perbudakan di Mesir. Ketika Yesus berusia 12 tahun, Yesus dan keluarganya pergi ke Yerusalem bersama-sama. Ketika tiba waktunya untuk pulang, Maria dan Yusuf mulai melakukan perjalanan ke Nazaret. Dengan sekelompok besar orang, mereka tidak menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka. Mereka mengira Yesus termasuk di antara kelompok musafir, tetapi Yesus tidak bersama kelompok itu. Ceritanya Yesus adalah hilang. Maria dan Yusuf tentu saja panik, bingung karena anak mereka, Yesus tidak bersama mereka. Mereka lalu mencarinya dengan berjalan sepanjang hari. Mereka bertanya kepada kerabat dan teman-teman mereka, apakah melihat Yesus? Tetapi mereka tetap saja tidak dapat menemukannya. Dalam kebingungan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Bayangkan kids, mereka harus mencari Yesus di Yerusalem. Kota yang begitu besar dan luas. Kira-kira kids akan mencari dari mana? Maria dan Yusuf mencoba mencari Yesus di bait Allah. Dan benar saja kids. Mereka menemukan Yesus di bait Allah. Kids tahu apa yang Yesus lakukan di bait Allah? Di bait Allah, Yesus mendengarkan para guru dan bertanya jawab dengan mereka. Jarang, bahkan hampir tidak ada loh kids seusia Yesus dapat berbicara dan bertanya jawab dengan para ahli Taurat dan pemuka agama di bait Allah. Keren ya. Setiap orang yang mendengar Yesus hampir-hampir tidak dapat percaya betapa banyaknya kepandaian dan hikmat yang Yesus miliki. Banyak yang kagum akan hal ini. Ketika orang tua melihatnya, mereka terkejut. Maria berkata, "Nak, mengapa engkau melakukan ini? Ayahmu dan aku khawatir. Kami telah mencarimu kemana-mana." Lalu Yesus menjawab, "Mengapa engkau mencariku?" Yesus bertanya, "Apakah ibu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Tetapi Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang Yesus bicarakan. Akhirnya Yesus diajak pulang kembali ke Nazaret bersama Maria dan Yusuf. Yesus selalu patuh dan taat kepada mereka. Dan Maria mengingat semua hal ini. Ketika Yesus tumbuh dewasa, dia menjadi lebih bijaksana dan Tuhan berkenan kepadanya. Dan begitu juga pun semua orang yang mengenalnya. Nah, kids, dari cerita ini kita semua belajar bahwa Allah mengutus Yesus ke bumi dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan umat Allah yang berdosa. Dan dalam proses Yesus bertumbuh seperti anak pada umumnya, bertambah besar badannya seperti anak-anak pada umumnya. Yesus menghormati Allah dan Yesus juga mengasihi dan mendengarkan orang tuanya. Allah memberkati Yesus. Nah,
Anak Allah yang diutus untuk mengikuti rencana Bapaknya, yaitu mati di kayu salib dan menyelamatkan orang-orang dari dosa. Bagaimana dengan kids sekalian? Nah, Tuhan Yesus pun mau supaya kalian juga bertumbuh sehat, menjadi seorang anak, bertambah besar badannya, dan bertambah besar hati dan pikirannya. Gimana caranya? Dengan selalu percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita semuanya. Dia juga yang akan memberikan pengertian kepada kita semua. Siap? Yuk, kakak pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, karena Engkau memberikan anak-Mu yang Engkau berkenan Tuhan, yaitu Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kami, anak orang yang berdosa ini. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk boleh bertambah-tambah lagi mengenal-Mu, untuk bertambah-tambah lebih mengasihi-Mu, lebih taat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya juga Engkau yang memberikan kami kesehatan, pertumbuhan yang sempurna Tuhan sampai kami nanti dewasa. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kit, seru kan? Kita sama-sama sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk, kita sama-sama, kita akan berdoa. Kak Heri akan memimpin doa untuk Kit semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Meskipun secara online, kami mengucap syukur karena semuanya boleh Tuhan pakai untuk menolong kami, untuk mengenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.